Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, wabil khusus banyak sekali para habaib yang hadir pada malam hari ini. Pak Habib Jadid bin Abdurrahman Segaf, Wal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Wal Habib Abdillah bin Abdul Ghadir Segaf, dan juga bagiatul habaib para asatidzah. Di sini banyak sekali, Ustaz Yusuf, dan juga yang saya hormati Ustaz Yusuf, Ustaz Zainal, Ustaz Labib, semuanya para asatidzah di sini. Wabil khusus sahibul majlis Al Habib Ahmad bin Mustafa Segaf. Kita doakan para habaib kita, para hujjah, para haji kita, para tuan guru kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umurnya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah muliakan hidupnya, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para jamaah Majlis Burda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita membaca burda, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW menjadi lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa majlis burda ini tawakufan 2 bulan, dan kembali lagi kita bertemu dengan wajah baru, dengan takwa baru, dengan kecintaan yang baru. Saya berdiri di sini ingin bercerita suatu cerita yang sangat menarik, yang mana cerita ini menjadi pegangan buat saya pribadi, dan mudah-mudahan cerita ini pun menjadi pegangan buat antum semua. Cerita ini saya dapatkan di dalam kitab Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, di dalam kitab Khosais Ummah Muhammadiyah. Ya, saya dapatkan cerita ini di dalam kitab Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, di dalam kitab Khosais Ummah Muhammadiyah, di dalam bab It'amut Ta'am Khairul Isal fil Islam. Saya dapatkan cerita ini, sekali lagi saya katakan, cerita ini sangat menarik, dan cerita ini pegangan buat saya, dan mudah-mudahan pegangan buat antum semuanya. Sekali lagi saya dapatkan cerita ini di dalam kitab Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, di dalam kitab Khosais Ummah Muhammadiyah, di dalam bab It'amut Ta'am Khairul Isal fil Islam. Artinya adalah di bab memberi makan adalah salah satu penting di dalam Islam, atau salah satu hisol itu perkara, ya, paling baiknya perkara di dalam Islam. Di sini Nabi tumatil, Nabi memperumpamakan, ya, yang cerita bukan saya ini. Nabi memperumpamakan ada 2 orang, yang satu rajulun abid, yang satu rajulun musrif. Ya, di dalam kitab itu Nabi ceritakan ada 2 orang, yang satu ahli ibadah, yang satu lagi musrif, orang yang nggak pernah berbuat baik. Ini orang nggak pernah berbuat baik dah. Kata Nabi Muhammad, keduanya sedang berjalan di Sakhra. Kita tahu Sakhra itu sangat panas, terik matahari yang begitu dahsyat. Kemudian kata Nabi Muhammad, orang yang abid ini jatuh karena dia haus. Karena dia haus, akhirnya dia jatuh. Ketika jatuh, maka orang abid ini mengatakan kepada orang yang musrif, wahai fulan, berikan airmu untukku, agar aku bisa meneruskan perjalananku. Ini orang yang musrif, kata Nabi Muhammad, dia cuma punya 1 air. Ketika orang abid ini minta, orang yang gak pernah berbuat baik mikir, ini kalau air saya kasih dia, saya nanti yang mati. Tapi kalau seandainya saya nggak kasih, oh sungguh jeleknya aku.
Sampai ada firasat kalau seandainya saya nggak kasih ini orang soleh, orang abid ini air, sungguh saya ini orang yang paling bejat. Saya ini nggak pernah berbuat baik, masa kalau sampai dia mati, dia diperlukan umat. Tapi kalau saya yang mati, ini kita nih orang istilahnya orang pendosa, siapa yang butuh sama kita? Kalau kita mati, siapa yang butuh sama kita? Tapi kalau ulama yang mati, itu banyak umat yang butuh dengan mereka. Itu dia ada pikirannya begitu. Akhirnya dia berikan air itu kepada orang soleh ini. Diberikan air soleh kepada orang abid ini. Diminumlah sama orang abid ini, kata Rasulullah. Sudah diminum, akhirnya orang abid ini meneruskan perjalanannya. Kemudian Nabi menceritakan, melanjutkan cerita ini. Terjadilah di hari dimana umatnya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dihisab dan dihitung. Yang banyak dosa masuknya ke neraka. Orang yang baik, orang soleh, ulama, semuanya masuknya ke surga. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ahli surga. Neraka itu dimasuki orang-orang yang bukan muttaqin. Tapi surga itu diciptakan untuk siapa? Untuk hamba muttaqin, hamba yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah akhirnya yang musyrik tadi menolongi orang soleh ini masuk ke dalam neraka. Kemudian kata Nabi Muhammad, ketika orang soleh ini dituntun oleh malaikat ingin masuk ke surga, bahkan cerita yang lain, ulama ini lagi jalan-jalan. Tahu-taunya orang yang musyrik ini ngelihat orang soleh yang di dunia ditolong, dia panggil, wahai fulan. Maka orang soleh ini nengok. Orang soleh ini bengong. Kemudian orang yang musyrik yang ada di neraka ngomong, wahai fulan, kamu kenal gak sama saya? Kata orang soleh, saya nggak kenal, kamu siapa? Maka orang musyrik ini mengatakan, saya yang dulu membantumu dan memberikan air sehingga kau bisa melanjutkan perjalananmu. Maka orang soleh ini mengatakan, oh iya, saya ingat. Wajar dong kalau ketemu sekali nggak ingat. Saya sama Anda semua ketemunya di sini sebentar, assalamualaikum, bib, sehat, udah. Abis itu saya ketemu di jalanan nggak ingat, itu wajar karena cuma sekali doang. Nah ulama ini nggak ingat karena ketemunya cuma sekali doang dan cuma ngasih air doang. Maka orang musyrik ini mengatakan, wahai fulan, sekarang hari ini kau kutolong di dunia, sekarang aku meminta kepadamu, mintakan kepada Tuhanmu agar bisa menolong aku memasukkan surga, agar Allah memasukkan aku ke dalam surganya. Kemudian orang soleh ini langsung meminta kepada Allah. Kemudian Allah izinkan orang soleh ini untuk memberikan syafaat si orang musyrik ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini bisa kita ambil hikmah yang begitu besar dan begitu dahsyat. Seorang musyrik, bukan orang alim, bukan orang baik, hanya berbuat sekali saja berbuat baik, dia mendapatkan syafaatnya orang soleh. Bagaimana kalian yang setiap hari duduk dengan orang soleh, yang setiap hari berkhidmat dengan orang soleh, yang setiap minggunya kalian duduk di majlis taklim, yang kalian dekat dengan orang-orang soleh, maka mustahil tempat kalian di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ngandelin ibadah, saya sering katakan, kalau kita ngandelin ibadah jauh, maka kadang kita ini salahnya suka milih-milih ulama, itu yang kita salah. Kadang kita nggak tahu ulama yang kita anggap jelek ternyata dia orang yang paling dekat kepada Allah. Kadang kita ini pilih-pilih, ini aja kita cintai, yang mana kita nggak usah cintai. Kita semua yang namanya ulama, yang namanya orang baik, kita wajib. Jangan ada suudon yang ini mah enggak dah, ini mah bukan guru gua, nggak usah. Mungkin yang bukan guru kalian itu yang nolong kalian. Dan mungkin orang yang kalian anggap baik itu ternyata bukan orang baik. Itulah hebatnya husnudon. Di mana ada majlis ulama, di situ duduk. Di mana ada orang soleh, bantuin. Banyak kenal sama orang soleh, banyak kenal sama ulama. Insya Allah kita bakalan ditolong sama mereka. Makanya di dalam surat Abasa wa Tawalla itu dikatakan yafirul mar'u min akhi,
wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua orang nanti di padang mahsyar akan berlari-larian. Mereka ketemu bapak lari, ketemu ibu lari, ibu ketemu anak lari, bapak ketemu istri lari, semuanya akan berlari-larian. Ketemu istri semuanya berlari-larian. Mereka takut diminta pertanggungjawaban oleh mereka. Tapi ketika dia bingung bertemu dengan gurunya di dunia, maka dia akan panggil, wahai guru, aku muridmu ketika di dunia. Ya, orang soleh mah insya Allah gak bakalan kebingungan kalau benar-benar orang soleh. Dia bakal tolongin tuh muridnya dulu. Ya, ketika dia diberikan madat, Rasulullah diberikan madat oleh Allah memberikan syafaat, Rasulullah itu memberikan madat dulu kepada kekasihnya. Nih cari dulu nih murid-murid ente semuanya. Wahai fulan, ente cari murid ente cari-cari sampai orang umat Nabi Muhammad yang gak punya guru baru ditolong sama Nabi Muhammad. Jadi gurunya dulu manggil-manggilin. Orang soleh itu bisa memberikan syafaat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beruntung orang-orang yang memiliki guru. Makanya saya pernah dengar kenapa kok guru itu lebih tinggi derajatnya daripada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu menurunkan kita dari atas ke bawah, sedangkan guru mengangkat kita dari bawah ke atas. Yang namanya orang semuanya Pak, semuanya para saudara, itu yang namanya orang pengennya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nggak ada orang dari atas pengen ke bawah, nggak ada. Semuanya pengen ke atas. Makanya ketika anak itu dilahirkan oleh ibunya, ketika dewasa dia memiliki guru, maka anak itu menjadi mulia. Lihat anak majelis, hidupnya pada mulia. Kalau dia ikhlas, kalau dia istiqomah, nggak ada emeng-emeng. Anak majelis sekarang mah kalau nganggur ngaji. Kalau udah kerja ditanya gurunya, Fulan kemana? Udah sibuk bib kerja bib. Fulan kemana? Udah kawin bib. Udah nggak pernah ngaji. Jadi ngaji itu dijadikan waktu luang-luang. Kalau lagi pengen ngaji dia ngaji, lagi nggak pengen ngaji dia nggak ngaji. Ya. Seorang anak ketika dia dewasa, ibunya kenalkan dia guru, maka anak itu menjadi mulia. Tapi lihat, seorang anak yang dilahirkan ibunya, kemudian tidak dikenalkan seorang guru tentang akhirat, lihat kehidupannya. Kehidupannya labil, nggak jelas. Makanya kata Nabi, kalau orang jauh dari ulama, Allah kirim tuh 3 bala. Salah satunya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia nggak punya tuntunan. Nggak ada tuntunan dia untuk menuju akhirat. Yang bisa menuntun kalian untuk akhirat itu siapa? Para ulama. Bukannya dalam Islam itu mencegah kalian untuk urusin dunia. Silakan cari dunia sehebat-hebatnya, kata Habib Segaf. Guru orang Islam itu harus jadi orang kaya. Tapi jangan pernah lupa sama yang namanya orang soleh, sama guru. Karena kalian butuh bimbingan. Karena kita lahir ini nggak tahu jalan ke surga itu gimana, kita nggak tahu. Kita butuh tuntunan mereka orang-orang soleh. Makanya majelis taklim dibuka lagi. Jangan gara-gara libur setelah Ramadan udah lemes, ya nggak semangat. Harusnya habis lebaran tambah semangat. Karena kita yang namanya umur nggak tahu. Yang namanya umur kadang yang muda bisa meninggal duluan, yang tua terakhir. Kadang yang sehat mati duluan, yang sakit nggak mati-mati. Ini menunjukkan apa? Kesempatan itu kadang tidak datang 2 kali. Ya, kalau kalian sudah berani meninggalkan majlis, maka otomatis untuk kembali lagi akan sulit. Tapi kalau kalian sudah di majlis taklim, tugas kalian adalah mempertahankan itu. Agar apa? Agar keistiqomahan kalian tidak pergi begitu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita termasuk orang-orang yang cinta kepada majlis ta'lim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita termasuk orang-orang yang cinta kepada orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat dan menanamkan di hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khidmah kepada ulama, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada ulama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita menjadi perkumpulan yang menjadikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.